Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa pada kelas Ekonomi dan Perdagangan Internasional. Adapun saya Indri sebagai dosen pengampu untuk kelas ini, dan ini merupakan video tatap muka pembelajaran yang pertama. Mahasiswa, ruang lingkup ya untuk pembelajaran kita pada tatap muka yang pertama ini, yaitu akan menganalisa tentang konsep dasar ekonomi internasional, lalu menganalisa konsep dasar perdagangan internasional, dan yang terakhir, kita akan menganalisa konsep dasar lalu lintas keuangan internasional di mana diukur dari neraca perdagangan. Nah, kemudian kita simak lagi ya tentang konsep dasar ekonomi internasional. Apa sih sebenarnya pengertian dari ekonomi internasional? Jadi ekonomi internasional ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang analisa organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara serta transaksi dan permasalahan ekspor impor yang meliputi perdagangan dan keuangan moneter. Seperti halnya pengertian dari ekonomi internasional bahwa yang namanya internasional pasti akan melibatkan lebih dari satu negara, dan ini hubungan perdagangan yang juga akan mengcover ya atau hubungan kerjasama antar satu negara dengan negara yang lain. Bahkan setara negara maju pun ya kita tahu Amerika ya tetap menggunakan sistem ekspor dan impor ya atau melakukan transaksi ekspor dan impor perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negaranya. Dan juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain yang dapat mampu menyediakan barang-barang ya yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Nah, kemudian mengapa sih kita penting sekali ya untuk mempelajari ekonomi internasional ini? Lingkupnya ekonomi internasional karena sudah kerjasama antar dunia. Contohnya saja ya, kalau kita ilustrasikan ke dalam kasus di mana pandemi COVID-19 ya, pada saat itu kita Indonesia membutuhkan vaksin, di mana vaksin ini yang dapat melindungi diri kita ya dari permasalahan COVID-19. Nah, akan adanya ekonomi internasional ini dapat membantu ya suatu negara yang kekurangan atau memiliki kebutuhan akan vaksin tersebut menjadi terpenuhi. Maka isu-isu dari ekonomi internasional saat ini itu sudah globalisasi ekonomi dunia ya teman-teman. Dan globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar, lalu liberalisasi pasar, dan juga arus uang dan transfer teknologi. Kita melihat bahwa di negara-negara lain teknologinya itu jauh lebih canggih dibandingkan negara kita ya teman-teman semua. Nah, kemudian bagaimana di saat negara kita membutuhkan teknologi yang sama ya dengan adanya ekonomi internasional dapat melakukan transfer knowledge, transfer teknologi sehingga dapat mendatangkan teknologi yang ada di luar negeri ke dalam negara Indonesia. Nah, pengaruh-pengaruh globalisasi akan adanya kerjasama, kebutuhan dasar untuk memenuhi negara tersebut bahwa negara itu tidak mencukupi ya kebutuhannya, inilah yang dijelaskan di dalam ekonomi internasional. Dan adapun tujuan dari ekonomi internasional yaitu untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Nah, tujuan ini dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan perdagangan ya, di mana tingkat kemakmuran tadi yang kita bahas ya di awal, tingkat kemakmuran dapat diukur bagaimana well-being suatu negara dapat terbentuk ketika kebutuhan dasar masyarakat itu dapat terpenuhi. Kita tahu banyak negara, contoh seperti Brunei, Singapura, yang memang tidak memiliki banyak sayuran, banyak buah-buahan di negaranya, lalu mereka mengimpor dari negara Indonesia. Ya, jadi case dari contoh atau dari kasus ya perdagangan internasional ini, bagaimana kita Indonesia membantu untuk menjaga kemakmuran negara lain ya agar mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya. And of course, apa yang terjadi di Indonesia pun sama. Apa yang tidak dimiliki Indonesia, yang paling kita sangat rasakan adalah teknologi ya yang begitu canggih. Nah, kemudian datanglah transfer teknologi dari negara Jepang, dari negara Amerika ya ke Indonesia, bahkan teman-teman tahu bagaimana sekarang kita memiliki kereta cepat ya, itu juga semua hasil dari transfer teknologi dari negara luar ke negara Indonesia.
Nah, jadi pada dasarnya perdagangan internasional ialah kegiatan transaksi dagang antar suatu negara dengan negara lainnya, baik dalam bidang barang maupun jasa, nah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Lalu bagaimana manfaat ya dari perdagangan internasional? Yang pertama, untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Spesialisasi ini adalah kekhususan ya. Jadi contoh nih, kalau misalnya di Indonesia kita punya banyak sumber daya alam atau mungkin kita punya banyak rempah-rempah dan lain-lainnya. Contoh deh misalnya ada lada, cengkeh, palawija dan lain-lain. Ternyata di negara Eropa mereka tidak memiliki itu gitu. Nah, kemudian Indonesia berarti memiliki keuntungan dalam segi penyediaan bahan baku rempah-rempah tersebut. Maka dulu kita sangat terkenal sebagai negara yang kaya akan rempah-rempah. Sampai dengan sekarang ya. Dan juga kita memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sekarang dimanfaatkan dalam bentuk mentah lalu diolah dalam bentuk mentah tersebut ya ke negara luar, lalu mungkin kita menerima lagi dalam bentuk barang jadi ke Indonesia gitu. Nah, spesialisasi ini ya yang memang sangat dibutuhkan oleh suatu negara dan memang harus dimiliki oleh suatu negara agar negara itu memiliki ciri khas, agar negara itu mampu untuk melakukan ekspor mau di bidang apa gitu ya. Lalu berikutnya memperluas pasar dan menambah keuntungan. Nah, transfer teknologi modern ya yang keempat ya. Pada transfer teknologi yang modern ini tadi sudah kita bahas dalam bidang infrastruktur ya, dalam bidang kesehatan, dalam bidang kimia. Mungkin nanti ke depannya teman-teman juga akan mengetahui bahwa banyak sekali obat-obatan di Indonesia yang belum bisa kita produce sendiri dan kita masih bergantung dengan negara-negara lain. Tadi karena apa? Karena kecanggihan dari teknologi yang mereka miliki. Baik, yang selanjutnya adalah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yaitu kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Itu sebabnya ada ekspor, di mana barang yang mungkin murah di negara kita bisa jual dengan harga mahal di negara lainnya. Contohnya tadi, kalau di Indonesia, buah-buahan di negara kita kan berlimpah, murah. Nah, ketika kita jual di negara luar yang memang harganya jauh lebih mahal tentunya ya, dan kemudian orang-orang di negara luar juga sangat membutuhkan, ya tentunya akan mendapatkan keuntungan bagi negara Indonesia. Lalu adanya keadaan perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tadi transfer knowledge, transfer teknologi ya, dan adalah adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Ini untuk produk-produk yang berlimpah ya teman-teman. Seperti halnya pasar-pasar di negara kita atau mungkin barang-barang di negara kita, oh itu sudah terlalu banyak dijual gitu dan kita butuh untuk memperluas jejaring kerjasama, kita butuh untuk memperluas jejaring keuntungan ke depannya ya untuk mendapatkan profit tersebut, maka nggak apa-apa kita lakukan penjualan ke luar negeri. Lalu adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, atau budaya di suatu daerah, jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Seperti yang tadi kita bahas dari awal, tidak semua sumber daya alam itu mampu dimiliki oleh suatu negara. Jadi pasti akan ada kebutuhan khusus bagi suatu negara atau kebutuhan-kebutuhan dasar untuk pemenuhan dari kebutuhan masyarakat tersebut yang harus memang dipenuhi oleh masyarakat. Oleh pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat ya maksud saya. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa mungkin budaya kita gitu jauh lebih baik daripada orang luar dan seperti yang kita ketahui banyak orang juga datang ke dalam negeri, ke Indonesia karena suka akan festival budayanya, festival musiknya dan begitu juga kita misalnya mengidolakan anak-anak zaman sekarang, kalian suka K-pop, kalian suka musik-musik barat dari luar negeri dan ada willingness to go to the other country untuk watching concert. Ya nggak apa-apa, itu kan juga sudah salah satu termasuk contoh ya case dari bagaimana sistem budaya, lalu bagaimana culture yang kita punya itu dapat kita jual, lalu ciri khas dari negara yang kita punya dapat kita jual ke negara lain. Lalu adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, lalu adanya keinginan
tenaga kerja atau hubungan kerjasama ya, hubungan politik, dukungan dari negara lainnya. Dan yang terakhir terjadi karena adanya era globalisasi bahwa suatu negara tidak mampu untuk hidup sendiri. Ini kaitannya tadi dengan kerjasama dan ekonomi internasional. Nah, tidak hanya faktor pendorong, tapi juga ada faktor penghambat. Apa sih yang kiranya dapat memberatkan atau mempersulit ya terjadinya perdagangan internasional ini? Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Ini menjadi bahaya ketika negara tersebut mengalami perang, negara tersebut mengalami konflik, masih memiliki hmm, lawan-lawan yang memang kurang menyukai akan negara tersebut. Ini tidak menjadi daya tarik utama bagi negara pengekspor atau negara yang ingin impor pada negara yang sedang mengalami konflik tersebut. Kedua, kebijakan ekonomi internasional dilakukan oleh pemerintah. Somehow pemerintah dalam suatu negara karena merasa barang-barang asing itu sudah terlalu banyak merajai uh, negaranya ya gitu, maka terkadang mereka akan cut, mereka akan melakukan kebijakan tarif, kebijakan budget, kebijakan kuota yang memang nggak boleh ya untuk barang-barang tersebut terlalu diekspor, terlalu menerima barang luar juga masuk ke dalam negerinya, sehingga itu menjadi pembatasan. Lalu tidak stabilnya kurs mata uang asing, di mana kita tahu mata uang di dunia ini kan beragam, tidak hanya satu, tidak hanya rupiah, dolar, euro, pound sterling, dan lain-lain. Itu banyak, setiap negara mereka memiliki ciri khas dari mata uang asingnya tersebut, dan ketika kita berbelanja menggunakan mata uang yang more expensive than our course, yaitu akan menjadi kesulitan karena tadi kita nggak bisa ya teman-teman untuk membayar dengan mata uang kita harus mengkonversikan, mengukur dengan mata uang mereka. Lalu pembayaran antar negara itu cukup sulit dan resikonya besar, tidak bisa langsung diterima di hari yang sama ya. Lalu kualitas sumber dayanya yang rendah, serta perbedaan mata uang negara. Nah, berikutnya kita berbicara terkait konsep dasar atau teori ya, teori yang melatar belakangi kenapa terjadinya perdagangan internasional, yaitu konsep dari ekonomi internasional tersebut. Yang pertama ada teori keunggulan mutlak yang dijelaskan oleh Adam Smith ya. Jadi ini mengcover atau memperbaiki dari teori-teori yang sebelumnya ada. Salah satunya adalah teori merkantilisme. Jadi kalau di merkantilisme itu kan menjelaskan bahwa setiap negara itu penting untuk melakukan perdagangan ya, untuk memperkaya negaranya, untuk mencukupi negaranya. Nah, di teori advantage atau absolute advantage ini, keunggulan mutlak menjelaskan bahwa memang suatu negara pasti akan memiliki produk keunggulannya tersendiri, kelebihan produksi. Oleh sebab itu, mereka dapat melakukan perdagangan sehingga dapat meningkatkan GDP. Nah, untuk teori yang kedua ya, ada teori keunggulan komparatif atau comparative advantage ya, sehingga ini tadi ada hubungannya dengan teori yang pertama ya. Merupakan keunggulan yang juga muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah, sehingga konsep ini penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi produk. Dengan adanya keunggulan komparatif ini, barang yang bisa kita hargai lebih mahal di negara luar, itu dapat memberikan keuntungan kepada negara kita. Tapi memang ketika negara kita juga terlalu banyak meminati barang-barang di negara luar, maka ini akan menyebabkan inflasi. Nah, pada saat kita berbicara tentang ekonomi internasional, akan ada yang namanya neraca perdagangan untuk mengukur balance atau tidak balance ya. Di sini disebutnya valuta asing atau foreign exchange adalah mata uang asing untuk alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan biaya transaksi ekonomi di internasional. Nah, menggunakan valuta asing atau foreign exchange ini tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, trikinya adalah setiap mata uang di masing-masing negara itu kan berbeda-beda. Dan mungkin ada yang mata uang negaranya jauh lebih mahal daripada Indonesia, ada yang jauh lebih murah daripada Indonesia gitu ya. Nah, ketika memang harganya jauh lebih mahal, tadi permasalahannya pasti kita akan membayar lebih akan itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita pun akan dapat mengukur ketika barang yang kita ekspor, orang kan menghargainya dengan rupiah ya, dia membelinya dengan rupiah. Kemudian kita ukur dengan import, berapa banyak sih barang-barang yang kita butuhkan, kita minta orang luar kirim ke kita, dan kita lihat berapa besar besaran dari mata uangnya tersebut. Kemudian kita lihat balance kan nih antara
ekspor dengan impor tersebut. Nah, fungsinya ngapain sih? Ya, kita mengukur menggunakan si valuta asing ini. Nah, ketika kita mengukur menggunakan valuta asing, teman-teman, ya tadi lebih mempermudah penukaran karena mata uang itu tidak hanya satu. Kemudian pasar valuta asing ini memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. Tapi tentunya kalau pakai kredit ini kita akan mengukur suku bunga, kita akan mengukur eh, kurs mata uang tidak di detik yang pada saat kita meminjam, tapi di detik atau di waktu, kurun waktu saat kita yang membayar. Dan ini juga memungkinkan untuk penarikan dana atau hedging ketika orang lain melakukan pembayaran kepada negara kita. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing karena memang dia terkadang tidak stabil ya. Kenapa? Yang pertama, sistem kurs yang dianut. Ya nanti kita pelajari di slide berikutnya tentang sistem kurs yang dianut, ada beberapa perbedaan. Lalu selera dan citra masyarakat di mana ini yang dapat mempengaruhi minat suatu barang dan kemudian minat suatu barang itu dapat memberikan inflasi nantinya karena permintaannya terlalu tinggi. Lalu keadaan neraca pembayaran ya, lalu adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi terkait nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut, dan keadaan kurs antar negara maju, dan yang terakhir adalah kekuatan permintaan dan penawaran juga akan mempengaruhi bagaimana minat pasar akan suatu barang. Nah, kemudian sistem kurs valuta asing. Nah, ini yang unik ya. Jadi teman-teman nggak cuma satu ya sistem kurs valuta asing yang kita miliki. Ada fix, berarti tetap ya, menggunakan sistem penukaran yang tetap. Kurs floating mengambang ini mengikuti dua sistem mata uang yang berlaku jika melakukan suatu transaksi. Kalau stable itu hampir sama dengan yang fix ya. Hanya saja dia akan mengukur atau melihat bagaimana sistem nilai mata uang yang jauh lebih aman, dan yang terakhir adalah kurs multiple sehingga dapat diakui lebih dari satu pembayaran sistem kurs mata uang yang digunakan oleh suatu negara. Nah, kuisnya untuk kamu coba kita sama-sama cari dan kita diskusikan nantinya di kelas maupun teman-teman bisa jawab di kolom komen. Tahukah kamu sistem kurs yang digunakan oleh negara Indonesia? Di slide yang sebelumnya tadi sudah ada 4, ada yang fix, ada yang floating, ada yang stable, dan yang terakhir adalah multiple. Nah, dari keempat ini ya, Indonesia menggunakan sistem kurs yang seperti apa? Ini adalah referensi ya yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran yang jauh lebih jelas ya ke depannya. Jadi kalau tadi ada beberapa penjelasan yang kurang sesuai atau mungkin teman-teman masih penasaran ya pengertiannya apa, sebenarnya teman-teman juga bisa baca dari referensi-referensi buku. Baik teman-teman, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran pada tatap muka yang pertama kita masih mengenal konsep dasar dulu ya. Kenapa sih kita mempelajari tentang ekonomi internasional dan apa manfaatnya perdagangan internasional bagi suatu negara. Kalau kita ilustrasikan lagi tadi di kasus ya, banyak sebenarnya yang tadi sambil saya jelaskan itu saya berikan sedikit contoh-contoh. Kita ulangi kembali, kita membahas tadi terkait perdagangan internasional, bagaimana negara Indonesia dicukupi kebutuhannya, contoh dalam bidang farmasi, lalu dalam bidang teknologi, ya, oleh negara-negara yang memang memiliki knowledge dan juga teknologi yang mampu untuk menyediakan ya tadi apa yang kita butuhkan. Pada transportasi kita tahu banyak dibantu oleh negara China, di mana transfer teknologi dan juga transfer knowledge mereka mampu untuk membentuk suatu sistem transportasi baru ya yang sekarang juga sudah kita gunakan ya, kereta cepat. Lalu kemudian lagi Indonesia sendiri memberikan kebermanfaatan bagi negara-negara luar, contohnya dalam bidang sumber daya alam. Teman-teman tahu ya bahwa kita kaya akan nikel, kita kaya akan batu bara, ya, kita kaya akan sumber daya alam seperti tadi yang saya bilang, ada buah-buahan, ada sayuran, ya, di mana negara-negara lain tidak memiliki sistem atau lahir dengan gift sumber daya alam yang berlimpah seperti itu. Nah, kemudian kita dapat melakukan transaksi, contoh tadi Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan negara Singapura, atau mungkin
lucunya ya, teman-teman mungkin dari dulu tahu Indonesia sebagai negara swasembada beras, tapi kita juga sekarang menerima beberapa import beras dari negara Thailand untuk mencukupi jenis-jenis kebutuhan pangan yang ada di negara Indonesia. Dan bahkan dari negara Turki pun mengimpor beras karena ada banyak minat tadi ya, karena tadi ada contoh case kenapa adanya perdagangan internasional itu karena adanya selera pasar, selera masyarakat ya, bahwa banyak masyarakat Indonesia juga yang mengkonsumsi beras yang berasal dari negara Turki. Jadi itulah contoh-contoh perdagangan internasional bagaimana negara mampu untuk mencukupi kebutuhan ya negaranya dengan bantuan negara-negara lain. Hal yang dapat kita simpulkan dalam materi pembelajaran pertama bahwa kita tahu negara sekuat apapun, sehebat apapun pasti dia akan melakukan perdagangan internasional. Karena memang kebermanfaatan dan juga fungsi-fungsi dari perdagangan internasional ini sungguh sangat besar untuk mencukupi apa? Tadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemakmuran yang ada di negara tersebut. Bagaimana masyarakatnya mencapai tingkat well-being yang baik. Baik teman-teman, saya rasa cukup ya untuk video pembelajaran tatap muka pertama pada mata kuliah ekonomi dan perdagangan internasional. Semoga tadi penjelasannya dapat mudah dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, silakan kalian boleh bertanya di kolom komen dan mohon bantuan untuk like dan juga subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.